Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 atau kelompok 1 dengan perusahaan manufaktur yang beranggotakan saya Amalia Firdausa dengan NIM K77200005. Kemudian ada Devani Rizky Rahmadani dengan NIM K77200020. Yang ketiga ada Denia Nurfadila dengan NIM K77200022. Yang keempat ada Dina Fatmawati dengan NIM K77200024. Yang kelima ada Diah Ayu Pramesti dengan NIM K77200027. Yang keenam ada Febriana Trisyafaati dengan NIM K77200032. Nah, di sini kami tim 1 dengan perusahaan manufaktur akan menjelaskan cara mengelola Microsoft Access atau menjalankan Microsoft Access dengan perusahaan manufaktur ini. Nah, yang pertama pastikan untuk membuka terlebih dahulu Microsoft Access. Yang pertama kali dipastikan adalah telah menginstal dan men-setting dari Microsoft Access terlebih dahulu ya. Nah, ini saya akan langsung membukakan dengan pencarian pada Windows, kemudian pastikan untuk klik 2 kali untuk membuka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, berikut yang dilakukan adalah membuka database atau data yang akan dioperasikan. Nah, di sini saya ada database yang biasa saya operasikan dengan nama database 1. Ini jangan lupa untuk diklik 2 kali. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman pertama yang otomatis akan ditampilkan dari Microsoft Access. Kemudian kita akan memasuki yang pertama mengelola. Mengelolanya ini dengan menjalankan pada from login. Nah, atau saya hopping dulu. Nah, di sini pada pemilihan tabel, query, dan formulir, kita pilihnya pada from login. Di sini kita klik 2 kali pada from login, kita akan memasukkan username dan password. Username ini bisa diisi dengan user atau admin. Apabila menggunakan nama user, berarti password juga otomatis akan menggunakan user. Kemudian apabila menggunakan admin pada username, maka password juga harus diisi admin. Di sini saya akan mengisikan pada user. Kemudian kita klik login. Nah, di sini oke, berhasil. Nah, di sini kita akan mengisikan identitas perusahaan. Nah, berikut adalah identitas dari perusahaan kami yang akan diisikan pada kolom-kolom Microsoft Access. Dan alamat juga diisikan. Jangan lupa untuk mengisi nomor telepon. Kemudian mengisikan pada email. Kemudian tahun berdiri diisikan pada sesuai data yang telah kita punyai. Nah, jangan lupa untuk menyimpan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada form akun. Form akun ini form akun yang akan diisikan, kita mengisikan pada
contoh seperti ini dengan nomor akun 11100, kemudian nama akun kita tulis kas di tangan, tipe akun kita tulis cash atau bank, kemudian dengan nominal debit yang telah tertera. Saya akan memberikan contoh. Nama akun ditulis sesuai dengan yang tertera tadi. Nah, pada tipe akun ini kita bisa memilih apabila kita akan memilih account receivable, inventory, atau dan lain-lain. Nah, di sini karena kas di tangan, kemudian saya akan mengisikan tipe akunnya cash in bank. Nah, ini. Kemudian kita memasukkan nominal yang tertera tadi. Oh, ini ada di debit sejumlah 23.500.000. Nah, enter. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis Microsoft Access data ini telah disimpan oleh Microsoft Access. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devani. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya menginput data-data ke menu persediaan, menu pelanggan, menu pemasok, dan menu karyawan. Untuk yang pertama, saya akan mencontohkan pada menu persediaan. Kita cari formulir persediaan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginput beberapa daftar barang ke menu persediaan. Untuk menambahnya, kita klik pada ikon tambah, lalu kita isikan daftar barang yang ingin kita masukkan. Untuk contohnya, saya akan memasukkan nama item yaitu terigu. Lalu untuk kuantitasnya yaitu 44 kilo, 45 kilo. Lalu untuk cost per unitnya kita isikan 8.000. Setelah itu jumlahnya yaitu 360. Untuk harga jualnya kita kosongin. Untuk tipe persediaannya yaitu kategori 1 atau sediaan bahan baku. Jika sudah, kita bisa klik simpan lalu tambah. Untuk contoh yang kedua yaitu mentega dengan kuantitas 15 kilo dengan cost per unit yaitu 44.000. Jumlahnya yaitu 660.000, harga jual kosong, lalu untuk tipe persediaannya sendiri yaitu kategori 2 atau bahan penolong. Untuk stepnya sama, yaitu kita klik simpan lalu tambah. Jika sudah, bisa kita close. Lalu untuk melihat daftar barangnya, kita bisa pindah ke tabel persediaan. Setelah itu kita klik pada tabel persediaan. Dan berikut ini adalah daftar-daftar barang yang ada pada menu persediaan. Untuk selanjutnya yaitu menginput data pada menu pelanggan. Stepnya sama, kita cari formulir pelanggan terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah memasukkan beberapa daftar pelanggan pada menu pelanggan. Untuk menambahnya kita klik tambah, lalu kita isi namanya yaitu Bapak Suwandi. Untuk alamatnya sendiri Jalan Cileungsi nomor 70. Nomor teleponnya kita isikan sesuai dengan data yang sudah ada. Nomor fakturnya yaitu F08-30 dengan tanggal faktur 30 Agustus tahun 2021. Untuk saldo awalnya kita kosongi.
Dan untuk syarat pembayarannya juga kita kosongi. Jika sudah, lalu kita klik simpan, lalu tambah. Untuk contoh yang kedua yaitu pada DRB Oju. Untuk alamatnya yaitu Jalan Sukarsari nomor 12. Untuk nomor fakturnya yaitu F08-28. Untuk tanggal fakturnya sendiri tanggal 28 Agustus tahun 2021. Untuk saldo awalnya memiliki saldo sebesar 275.000. Untuk syarat pembayarannya kita kosongi. Setelah itu kita simpan, lalu kita tambah. Kita close, lalu kita lihat daftar pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Untuk melihatnya kita bisa lihat ke tabel pelanggan. Setelah itu kita klik menu pada tabel pelanggan untuk melihat daftar pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Berikut ini adalah daftar-daftar pelanggan yang sudah kita inputkan. Setelah itu kita masuk ke bagian pemasok. Untuk pemasok kita cari ke formulir pemasok, kita double klik. Sama seperti tadi, di sini juga sudah saya masukkan untuk daftar pemasoknya. Untuk itu saya contohkan saja. Kita klik tambah, lalu kita isikan namanya dengan toko Regional. Setelah itu alamatnya yaitu Jalan Raya Condet nomor 31. Untuk data-data yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang sudah ada. Untuk nomor teleponnya, untuk nomor fakturnya tidak ada, kita kosong saja. Untuk tanggal fakturnya juga, saldo awal dan syarat pembayarannya juga kita kosongi. Setelah itu kita klik simpan, lalu tambah. Jika sudah, kita pindah ke tabel pemasok untuk melihat data yang sudah kita input tadi. Kita double klik, lalu muncul seperti ini. Jika sudah, kita ke menu yang terakhir yaitu menu karyawan. Pada menu karyawan, kita cari ke formulir daftar karyawan terlebih dahulu. Di sini juga sudah saya input beberapa daftar karyawan. Untuk contohnya, kita klik tambah, lalu nama karyawannya kita isi dengan Pramesti sesuai dengan daftar karyawan. Untuk alamatnya Jalan Apel, Surakarta. Setelah itu nomor telepon. Untuk gajinya itu sebesar 2 juta. Jenis karyawannya kita isikan tenaga kerja langsung. Setelah itu kita simpan, lalu kita tambah. Untuk contoh yang kedua, kita isikan nama karyawan Amalia, lalu untuk alamatnya Jalan Sawo, Surakarta. Nomor teleponnya 05. Setelah itu untuk gajinya kita isikan sebesar 2.500.000. Untuk jenis karyawannya sendiri yaitu tenaga kerja tak langsung. Jika sudah, kita simpan, lalu kita tambah. Setelah itu kita close. Untuk melihat daftar
karyawan yang sudah kita input, kita cari pada tabel karyawan. Setelah kita menemukan tabel karyawan, kita double klik, lalu kita lihat daftar yang sudah kita input tadi. Inilah daftar-daftar karyawan yang sudah diinputkan. Saya Diayu Pramesti, NIM K77227. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian transaksi pembelian, kemudian transaksi pengeluaran kas, jurnal umum, serta buku besar. Oke, saya akan mencontohkan menggunakan transaksi 2 toko Haji Yoyo Jalan Pasar Baru Solo, nota pembelian, kepada toko Laris Manis nomor P001 tanggal 5 September 2021. Oke, bahan baku terigu cakak kembar gula pasir telur dengan total 1.147.000. Untuk bahan penolong ragi minyak goreng, mentega, kelapa, coklat bubuk keju, garam, selai. Bahan penolong di total sebesar 1.052.500. Untuk total keseluruhan dari bahan baku serta bahan penolong adalah 2.200.000. Selanjutnya, penggunaan aplikasinya. Yang pertama kita ke pembelian ya. Pembelian data masuk sudah diisi, lanjut ke form transaksi. Bukti transaksi kita isikan. Ngambil yang ada 5 September 2021. Ada pemasok, nama pemasok, kode item. Ini semua kita isikan sesuai nota pembelian tadi. Cakra kembar 3. Kita tinggal pilih saja dari sini. Jadi jumlahnya ini sudah otomatis ya. Tujuh, lima, satu, tiga. Dan harga satuan 7.000 enter. 12.400 enter. 70.000 enter. 3.000 enter. 13.000. Lalu kita simpan. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita masukkan ke kas dan bank.
ke formulir kas ya. Jadi adi transaksi ini sudah otomatis. Lanjut kita isi tanggal 5 September 2021. Kita isi jenis transaksi. Kita pilih pengeluaran kas dengan nomor ini. Saldo awal sebesar 23.500 ya. Dengan kredit sebesar 2.200.000. Saldo akhir otomatis. Keterangan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jika sudah kita simpan. Oke. Kita lanjut ke jurnal umum. Tambah tanggal 5 September 2021. Kas di tangan di kredit sebesar 2.200.000 adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Kita simpan, kita tambah untuk tanggal 5 September tadi. Sediaan bahan baku di debit sebesar 147.500. Terang adalah pembelian bahan baku. Simpan. Kita tambah. Caranya masih sama. Untuk bahan penolong ya. Di debit 1.052.500. Pembelian bahan penolong. Kita simpan, kita input, lalu kita lihat di buku besar. Nah, ini dari hasil input neraca awal dan juga dari jurnal umum tadi ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dia. Untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan mengenai menu pabrikasi. Kita klik menu pabrikasi. Di sini ada beberapa menu antara lain formula, perintah kerja, dan pengeluaran bahan baku. Di sini fokus saya akan mempraktikkan formula dan perintah kerja. Formula di sini ketika kita klik di sini akan menampilkan form untuk menginput formula produk yang akan kita gunakan dalam memproduksi produk. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kita sudah merancang untuk perusahaan kita, untuk bill of materialnya adalah nomor formulanya adalah MP01, kemudian keterangannya produksi roti aneka rasa, jumlah produksinya adalah 5.000 pak. Kemudian kita juga bisa menginput bahan baku dan biaya tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Misalnya kita masukkan untuk kode itemnya P02, nama itemnya adalah terigu, dengan kuantitas pemakaiannya adalah 90, biayanya adalah 8.000. Total biaya di sini sudah otomatis terhitung. Kemudian next, untuk kode P03, nama itemnya adalah cakra kembar dengan kuantitas
6, biaya standarnya adalah 129.500. Nah, total biaya di sini sudah otomatis terhitung dan total bahan baku di sini juga sudah terhitung secara keseluruhan. Kemudian kita juga bisa menginput bahan baku yang digunakan dalam memproduksi roti aneka rasa. Saya di sini hanya mencontohkan 2 bahan baku yang digunakan, untuk selanjutnya bisa ditambah melalui item add ini. Kemudian untuk biaya, di sini kita membutuhkan biaya overhead pabrik dengan jam pekerjaannya adalah 10 jam. Kemudian biaya standarnya adalah Rp31.250. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam 8, biayanya adalah Rp52.500. Sama seperti bahan baku sebelumnya, maka total biaya di sini akan otomatis terhitung dan total biaya di sini juga akan menjumlahkan keseluruhan total biaya yang digunakan maupun bahan baku yang digunakan. Apabila keseluruhannya sudah terinput, maka kita tinggal klik simpan. Kemudian selanjutnya, apabila bill of material ini kita serahkan kepada manajemen dan disetujui untuk memproduksi roti aneka rasa tersebut, maka tahap selanjutnya adalah kita masuk ke dalam menu perintah kerja. Kita buka perintah kerja di sini, maka di sini akan muncul perintah kerja dari bill of material yang tadi kita isi. Misalnya kita klik nomor formula yang kita gunakan itu adalah, sebentar, saya share screen lagi. Sebentar. Saya share screen lagi. Ya, nomor formula yang kita isi adalah MP01, kita klik. Kemudian nomor perintah kerja kita isi, yaitu NP001. Tanggal diterima itu adalah 22 bulan 11 tahun 2022. Kemudian tanggal mulai itu adalah 23 bulan 11 tahun 2022 dengan penanggung jawab Dina. Kemudian keterangannya adalah produksi roti aneka rasa sebanyak 5.000 packs. Nah, di sini kenapa tidak muncul biaya-biaya yang dikeluarkan atau yang dituliskan di dalam bill of material, maka kita input dulu untuk sebelah sini. Kita input dulu. Nomor formula yang kita gunakan itu adalah MP01. Jadi, setelah kita menginput bill of material, maka kita kaitkan dengan nomor formula yang kita gunakan. Begitu juga dengan biaya untuk tenaga kerja. Kita kaitkan dengan nomor formula. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita masuk ke dalam menu, kita klik aplikasi, kemudian perintah kerja, kita lanjutkan yang tadi. Ketika kita klik nomor formulanya adalah MP01, maka akan muncul bill of material yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, di sini untuk perintah kerja, di sini hanya kita inputkan untuk biaya bahan baku saja, karena nanti akan dikaitkan ke dalam pengeluaran bahan baku. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan untuk menu pabrikasi, formula, dan perintah kerja. Untuk selanjutnya, pengeluaran bahan baku dan produk jadi akan diperhatikan oleh Denia. Sekian, terima kasih.
Untuk prosedur selanjutnya yaitu prosedur pengeluaran bahan baku. Pertama, kita ke menu utama terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu pabrikasi. Setelah itu masuk ke menu pengeluaran bahan baku. Kemudian kita isikan nomor pengeluaran bahan baku kita, nomor pengeluaran bahan baku, kemudian ketikkan tanggal pengeluarannya, kemudian kita pilih nomor formulanya. Formulanya kita sudah buat di awal ya, jadi setelah kita pilih nomor formula yang sudah kita buat, maka bahan-bahan yang tertera dalam formula akan muncul secara otomatis. Jadi kita tidak usah memasukkan satu persatu. Kemudian kita pilih nomor perintah kerja dan yang terakhir kita berikan keterangan. Itu pengeluaran bahan baku produksi roti aneka rasa. Nah, sudah selesai untuk proses input pengeluaran bahan bakunya. Kemudian setelah kita masukkan ke menu pengeluaran bahan baku, kita juga harus memasukkannya ke jurnal umum. Jadi kita tutup menunya terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu utama lagi, kembali ke menu utama, pilih kas dan bank, kemudian pilih jurnal umum. Untuk menambahkan jurnal, kita pilih tambah karena di sistem ini hanya dapat menjurnal satu akun, maka jurnalnya yang kita masukkan yaitu satu persatu. Jurnal yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sediaan barang dalam proses, debit, kemudian kreditnya sediaan bahan baku dan sediaan bahan penolong. Ini untuk mencatat pengeluaran bahan baku dan bahan penolong yang sudah kita keluarkan lewat menu pengeluaran bahan baku tadi, kemudian yang akan ditampung ke persediaan barang dalam proses. Kita mulai untuk jurnal pertama. Pertama kita isikan tanggal. Kemudian kita pilih nomor akun, yaitu nomor akun sediaan barang dalam proses. Kemudian kita pilih nama akunnya, sediaan barang dalam proses. Dan nominal yang tertera tadi yaitu sebesar 3.790.000. Kemudian keterangannya, barang dalam proses produksi roti aneka rasa. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk menambah jurnal lagi kita klik tambah. Kemudian isikan tanggal lagi. Kemudian pilih nama akun, yaitu akun persediaan bahan baku untuk mengurangi sediaan bahan baku kita. Pilih akun sediaan bahan baku, kemudian kredit untuk menguranginya yaitu sebesar Rp2.295. Kemudian keterangannya pengeluaran bahan baku produksi roti aneka rasa. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran bahan penolong. Bukan tanggalnya. Kemudian pilih nomor akun untuk sediaan bahan penolong. Kemudian pilih akun sediaan bahan penolong. Kemudian kredit sebesar Rp1.495.000. 1.495.000 rupiah. Kemudian keterangannya pengeluaran bahan penolong produksi roti aneka rasa. Kemudian kita simpan. Untuk jurnal selanjutnya yaitu untuk jurnal kedua kita untuk memindahkan sediaan dalam proses yang sudah menjadi produk jadi, yang sudah selesai, kita pindahkan ke akun sediaan produk jadi. Nah, jurnalnya yang pertama untuk mencatat sediaan produk jadi terlebih dahulu. Berikan tanggalnya.
Kemudian pilih nomor akun untuk sediaan produk jadi, kemudian pilih akun sediaan barang jadi, kemudian debit sebesar 3.790.000. Keterangannya mencatat sediaan barang jadi. Nah, kita simpan. Setelah itu kita tambah jurnal terakhir untuk mengurangi sediaan barang dalam proses karena sudah dipindahkan ke barang jadi. Sekian tanggal, kemudian pilih nomor akun untuk sediaan barang dalam proses, kemudian pilih akun sediaan barang dalam proses, kemudian eh, barang dalam prosesnya kita kredit sebesar 3.790.000. Memindahkan barang dalam proses ke barang jadi. Kemudian kita simpan. Kita melihat melalui tabel. Kita tutup menunya terlebih dahulu. Kemudian lihat di tabel. Nah, ini sudah terlihat ya tadi untuk yang jurnal pengeluaran bahan baku menjadi barang dalam proses. Jadi ini bahan baku dan bahan penolongnya menjadi kredit, kemudian ada juga sediaan barang dalam proses yang debit, kemudian kita kredit menjadi kita kredit setelah menjadi produk jadi. Nah, untuk melihat buku besarnya, kita bisa ke menu utama terlebih dahulu, kemudian masuk ke kas dan bank, dan masuk ke buku besar. Nah, kita bisa melihat akun sediaan bahan baku sudah berkurang, sediaan bahan penolong sudah berkurang. Secara otomatis besar yang sudah kita jurnal tadi, dan sediaan barang dalam prosesnya juga ada debat tadi, terus kemudian kita kredit karena sudah berpindah ke sediaan produk jadi. Nah, sediaan produk jadinya juga sudah bertambah karena barang dalam proses yang kita produksi sudah menjadi barang jadi. Sehingga barang jadinya menjadi 5.290.000. Demikianlah untuk proses pengeluaran bahan baku hingga menjadi produk jadi. Nah, untuk prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Febriana. Baik, transaksi selanjutnya adalah transaksi penjualan. Berikut bukti penjualannya itu kepada pelanggan tunai nomor PC 0221 tanggal 21 September 2021. Barangnya roti aneka rasa dengan kuantitas 2.500 piece, harga satuannya 1.500 sehingga totalnya 3.750.000. Selanjutnya kita masukkan transaksi tadi ke aplikasi dengan cara ini. Bukti transaksi PC02, kemudian tanggal jualnya tanggal 21 September 2021. Kuantitasnya 2.500 piece dengan harga 1.500 satuannya. Kemudian kita simpan.
Setelah memasukkan transaksi penjualan ke formulir penjualan, kita masukkan transaksi tadi ke formulir kas. Kita pilih tambah, kemudian ID transaksinya, tanggal 21 bulan September 2021. Transaksi PC02. Kemudian jenis transaksinya adalah penerimaan kas dengan nomor akun kas di tangan. Saldo awal sebesar 22.275.500 rupiah. Kemudian karena ini penerimaan jadi debit sebesar 3.750.000 rupiah. Dan keterangannya lalu disimpan. Setelah itu, kita ke jurnal umum, pilih tambah tanggal 21 September 2021, nomor akun kas di tangan, ini debit sebesar 3.750.000. Kita simpan. Selanjutnya tanggal 21 penjualan kredit sebesar 3.750.000, lalu simpan dan tambah tanggal akun HPP, debit sebesar 3.750.000, kemudian simpan, tambah kemudian
Setelah itu kita lihat di laporan pembukuan kas. Seperti ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.